Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan sholat jenazah. Yang pertama yang kita bahas yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana adalah dua sholat gerhana yang disebut dengan sholat kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana baik matahari maupun gerhana bulan. Hukum dari sholat gerhana yaitu sunnah muakkad. Ketentuan dari sholat yang gerhana yang pertama yaitu waktu sholat gerhana dilaksanakan saat gerhana berlangsung. Yang kedua, sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga, dilakukan sebanyak 2 rakaat, yang mana setiap rakaat melakukan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Yang keempat, bacaan surat Al-Fatihah dikeraskan pada saat sholat gerhana bulan dan dilirihkan pada saat sholat gerhana matahari. Yang keempat, bacaan ayat atau surah setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Yang keenam, selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan khutbah. Sekarang tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca doa iftitah, yang keempat membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah yang panjang, yang kelima rukuk dengan mempanjangkan rukuknya, yang keenam i'tidal, bangkit dari rukuk dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan surat yang panjang, yang ketujuh rukuk yang kedua pada rakaat pertama lebih pendek dari rukuk pertama. Yang kedelapan i'tidal kedua pada rakaat pertama, yang kesembilan sujud, 10 duduk di antara dua sujud, 11 sujud yang kedua, 12 bangkit dari sujud mengerjakan rakaat yang kedua, 13 tasyahud akhir, dan yang ke-14 salam. Hikmah atau manfaat melaksanakan sholat gerhana yang pertama, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, mengingat akan apa yang pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menyadari bahwa gerhana adalah tanda-tanda alam yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengakui kelemahan diri dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang ketujuh, menghapus dosa. Sekarang kita bahas sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Hukum dari sholat istisqa adalah sunnah muakkad. Ketentuan sholat istisqa. Ketentuan yang pertama yaitu persiapan. Pada tahap persiapan diawali dengan berpuasa selama 4 hari berturut-turut, 3 hari sebelum sholat istisqa dan 1 hari pada saat pelaksanaan sholat istisqa. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Pada saat pelaksanaan, yang harus kita lakukan yaitu seluruh penduduk diperintahkan untuk menghimpun, bahkan membawa hewan ternak di tempat yang telah disiapkan untuk sholat istisqa. Yang kedua, penduduk sebaiknya menggunakan pakaian yang sederhana, tidak berhias dan tidak pula menggunakan wangian. Yang ketiga, sholat istisqa dilaksanakan 2 rakaat. Yang keempat, khatib hendaknya melakukan beberapa hal, diantaranya disunahkan menggunakan selendang. Pada khutbah pertama hendaknya membaca istighfar 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua 7 kali dan berdoa. Yang ketiga, khutbah memuat ajaran untuk beristighfar. Keempat, pada saat berdoa, khatib berpaling ke arah kiblat. Yang kelima, saat berdoa hendaklah mengangkat tangan dengan tinggi. Tata cara sholat istisqa. Yang pertama niat, yang kedua takbir sebanyak 7 kali, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surat Al-A'la. Yang keempat, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, bangun dari sujud. Yang kelima, bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Yang keenam, takbir sebanyak 5 kali. Yang ketujuh, membaca surah Al-Fatihah lalu surah Al-Ghasyiyah. Yang kedelapan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, bangun dari sujud mengucapkan tasyahud dan salam. 9, khutbah 2 kali, dan yang ke-10, doa setelah sholat istisqa. Manfaat dari melaksanakan sholat istisqa yaitu
Satu, membuka pintu rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang mampu bertaubat. Yang ketiga, memberikan gambaran kepada manusia bahwa manusia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam. Dan yang keempat, menjadikan musim kekeringan sebagai ajang introspeksi diri. Sekarang kita bahas tentang sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ada rukuk dan sujud. Kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah atau munfarid. Hukum dari sholat jenazah yaitu fardu kifayah. Ketentuan sholat jenazah. Yang pertama, harus muslim, baik yang sholat maupun yang disolati. Yang kedua, memenuhi syarat sahnya sholat. Yang ketiga, jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Yang keempat, jenazah diletakkan di depan yang sholat. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbir. Yang mana takbir yang pertama dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang takbir yang ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. Takbir yang keempat yaitu membaca doa kepada keluarga jenazah. Manfaat atau hikmah sholat jenazah. Yang pertama, meringankan dosa mayit. Yang kedua, memohon syafaat dan hak keluarga mayit. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar. Yang keempat, mendoakan mayit agar mendapatkan tempat terbaik di akhirat. Yang kelima, menghibur keluarga mayit. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.